Kadang kan karena keseringan lihat YouTube, teman-teman yang memula ini, oh ternyata pakannya harus fermentasi, serasa tidak harus. Mana yang lebih efektif? Jadi tidak harus meniru apa yang ada di kandang orang lain. Kita yang efektif di kandang kita yang mana, yang lebih mudah, yang lebih murah, itu mana maka kita terapkan. Hanya ya 3 kali bobot lahirnya. 3 kali atau bobot bisa lahirnya? Sampai 4 kali bobot lahirnya. Jogrok ini 3,5. Murah loh mas ini. Ini bobotnya sekitar 30. Ada yang super mas, yang hitam itu kecil, yang kecil hitam sana. Yang di belakang itu. Itu 3 bulan, bobotnya 32 kilo. Ini masih 8. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, welcome back to my channel. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Kali ini kita sudah berada, ini langsung disambut dengan tulisan selamat datang Hilwaya Farm Dukuh, Desa Suruhan Kidul, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Bandung. Breeding fattening domba genetik super. Seperti apa supernya dan seperti apa sistem pemeliharaannya, manajemen untuk penjualannya. Langsung saja kita cari ownernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Nanang, ada Mas Nanang ini. Wah. Ready mas. Lagi apa ini Mas Nanang? Kita habis buat pakan, ini belum selesai. Kita membuat fermentasi rumput gajah. Oh, lagi syuting-syuting juga ini mas? Iya, lagi syuting-syuting ya, juga. silahkan dikunjungi nanti di Hilwaya Official untuk channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya dari Hilwaya Farm mas ya? Iya. Ini Mas Nanang, ini ternak dombanya makin lama makin banyak ini. Alhamdulillah. Ini musim panen mas. Musim panen? Musim panen bulan kemarin. Bulan Mei akhir, bulan ini Juni awal. Sekitar tanggal 2 kemarin banyak, mulai tanggal 2 itu banyak yang melahirkan. Yang melahirkan sekarang, gitu. Ya. Seperti apa mas metodenya di sini pemeliharaannya, kita sambil bisa lihat-lihat di kandangnya ini mas ya? Ya. Nah ini untuk pakannya ini ya. Untuk pakan sendiri kita mulai dari pakan dulu apa ya, mas? Ini pakannya calon fermentasi dari rumput gajah. Setelah diselip, ini masih basah. Nanti karena ini masih sangat basah, ini kan masih sangat basah. Jadi nanti kita campur bekatul untuk mengurangi kadar airnya. Kemudian diberikan probiotik. Kita penggunaan probiotiknya disemprot pakai ini mas. Oh disemprot mas? Lebih mudah ya. Oh, disemprotkan seperti ini. Kok memilih difermentasi itu karena apa mas? Dengan pertimbangan apa ini dombanya? Supaya palabilitasnya naik mas, jadi tingkat kesukaan domba terhadap rumput ini nanti kan naik. Fermentasi itu kan membuat seperti tape gitu tuh mas, jadi rasanya nanti mungkin lebih manis seperti itu. Jadi begini, sebenarnya untuk membuat fermentasi atau silase itu tidak harus, jadi masing-masing kandang akan berbeda. Kalau misalkan kandang saya ini tempatnya itu lebih dekat dengan tempat rumputnya atau tempat pakannya, maka saya tidak akan membuat fermentasi atau silase karena biayanya pasti jatuhnya lebih mahal. Kalau fermentasi atau silase nanti kan kita kerjanya 2 kali lipat mas. Jadi dipanen ya, ngarit, kemudian dibawa ke sini, diselip, seharusnya kan langsung setelah diselip kan dikasih makan ke hewannya. Nah, tapi kalau nunggu silase kan nanti proses dimasukkan tong, beli tong, kemudian nanti dikeluarkan lagi untuk kasih makan, itu proses lagi dan perlu biaya lagi. Kalau misalkan jumlah ternaknya sedikit mungkin tidak terasa, tapi ketika jumlahnya banyak itu akan terasa bahwa butuh uang tambahan untuk proses itu. Tapi kalau karena tempat saya ini antara bank pakan dengan kandang itu jauh, untuk efisiensi maka sekali panen kita langsung banyak dibawa sekalian banyak, kemudian diproses, difermentasi supaya tidak tiap hari itu butuh bensin untuk perjalanan ngaritnya. Gitu. Jadi tidak harus, kadang kan karena keseringan lihat YouTube,
Teman-teman yang pemula ini, oh ternyata pakannya harus fermentasi, silase tidak harus. Mana yang lebih efektif? Jadi tidak harus meniru apa yang ada di kandang orang lain. Kita yang efektif di kandang kita yang mana, yang lebih mudah, yang lebih murah, itu mana maka kita terapkan. Gitu. Intinya efisiensinya yang paling efisien yang mana di daerah tersebut tertentu gitu Mas ya. Iya. Dan ini semuanya kalau di sini memang menggunakan pakan fermentasi seperti itu Mas ya ini. Iya, karena diawetkan supaya ngaritnya jarang-jarang. Dan itu untuk breeding juga aman juga Mas ya untuk pakan fermentasinya. Breeding aman. Oh, harusnya lebih bagus, karena kan kita perlu keluar biaya ekstra Mas. Jadi kalau perlu biaya ekstra itu kan mestinya lebih bagus. Kalau tidak ya boros. Iya, lebih boros itu. Dan juga untuk efisiensi pakan Mas, antara yang langsung diberikan ke ternak dan untuk fermentasi itu porsi pakannya sebenarnya banyakan yang mana? Porsi pakannya lebih banyak yang langsung ngarit tentunya. Oh, jadi imbang juga ya tenaga ataupun waktu yang digunakan untuk fermentasi dan juga untuk pemberian pakannya kurang lebih imbang gitu ya. Cuman memakan waktu yang lebih lama gitu Mas ya. Dan juga selain untuk fermentasi sendiri tetap diberi tambahan semacam ini Mas, ini untuk apa ini? Ini creep feed. Creep feed ini untuk anakan yang barusan lahir ini Mas. Ini supaya bentuk rumennya segera terbentuk sempurna. Jadi kalau masih kecil itu kan rumennya masih satu, yaitu abomasum. Kalau sudah dikasih makan seperti ini, itu nanti rumennya cepat terbentuk sempurna, 4 rumen gitu kan. Ruminansia itu kan rumen, berarti punya rumen. Intinya memelihara ruminansia itu yang paling utama adalah memelihara rumennya sendiri itu ya. Artinya kalau ruminansia itu hewan yang punya rumen, maksudnya seperti itu. Kalau masih kecil ini kan masih satu monogastrik istilahnya, atau hanya punya abomasum, rumennya hanya satu, harusnya kan 4. Itu terbentuknya sampai 4 itu di umur berapa? Normalnya 3 bulan. Tapi kalau diberikan sebelum 3 bulan dibeli creep feed ini, biasanya itu akan sudah terbentuk Mas. Mempercepat pembentukan rumennya itu sendiri Mas ya. Terus kemudian fili-filinya itu juga sudah terbentuk hampir sempurna ketika kecil. Fili-fili itu handuknya itu Mas. Babat ya? Babatnya itu terbentuknya. Babatnya itu terbentuk sebelum 3 bulan kalau mau ini. Jadi nanti pertumbuhannya lebih cepat. Kita lihat nanti. Ini kemarin kita kan menimbang sekitar tanggal 28 atau 29 itu beberapa sudah lahir itu kita timbang bobot lahirnya. Terus kemudian kita beri seperti ini, nanti umur 1 bulan sekitar tanggal 28 kita timbang lagi Mas. Semoga pertambahan bobotnya itu banyak di umur 1 bulan. Kalau yang sudah Mas, 1 bulan itu rata-rata pertambahan bobotnya berapa? Biasanya ya 3 kali bobot lahirnya. 3 kali bobot lahirnya? Atau bisa sampai 4 kali bobot lahirnya. Misalkan bobot lahir katakanlah 4 kilo lah. Ya bisa 12 kilo Mas. Bisa 12 kilo 1 bulan? Iya bisa. Ngeri ya Mas ya. Itu mungkin ditunjang juga selain dari pakan yang creep feed-nya juga, itu ditunjang dari genetiknya juga? Iya mestinya seperti itu, dari genetik. Itu pengaruh genetik, pengaruh pakan, dan pengaruh lingkungan juga Mas. Berarti kan bisa dihitung itu per bulannya cempe ini dari lahir itu bisa sampai pertambahannya ya ada 9 kilo lebih Mas ya? Ada? Kalau dari lahir sampai 1 bulan pertama? 1 bulan pertama, ya tergantung bobot lahirnya. Kalau bobot lahirnya sudah besar, ada satu Mas ini. Ini lihatkan yang mana ya? Ini memang lahir pertama itu sudah besar. Mana ya? Apa ini? Yang mana Mas? Tidur ini mungkin cemplenya. Pas tidur. Mana ya? Itu bukan itu? Bukan, itu di atasnya itu. Itu kan sudah besar, itu di atasnya itu. Besar Mas. Nantilah kita timbang coba. Coba itu induknya memang besar lah. Induknya yang itu loh Mas. Apa namanya, teksel kepala coklat itu. Yang itu. Itu gimana Mas ceritanya? Belum ketemu enggak apa ini? Cuma 1. Bobot lahirnya
sudah besar bobot lahirnya. Di berapa kilo bobot lahirnya? Hampir 5. Hampir 5. Nah, itu 1 bulan pertama ketika timbang sudah ditimbang? Belum? Belum 1 bulan. Oh, belum 1 bulan. Ya. Nah, 1 bulannya tanggal 28 itu. tanggal 28 Besok ini. Besok berarti ya? besok ya, pas 1 bulan. Ditimbang ya? Ditimbang sekalian yang mana Mas? Biar ini kita Saya tahu agak semuanya. lupa tuh ya. Ya, sebentar kita sambil cari-cari teman-teman. Nah. Ini nggak apa-apa Mas, kesini Mas Jani. Nggak apa-apa, nggih. Besok aja mestinya Mas Ajen. Saya bingung nyarinya. Sing ndi ya? Ini cari-cari yang coba Kalau tidak ada nomor catatan AirTag-nya ada di komputer, Mas. Oh, catatan AirTag-nya ada di komputer. Sing di sesel. Nah, ini lincah-lincah sampai ini Oh, iya. apa? Clip-on saya ditabrak, Iya. lepas ini. Sebentar teman-teman. Nah, belum ketemu Mas ya? Saya belum ketemu. Coba lah nanti nomor AirTag-nya saya agak lupa, Mas. Nggih. Tapi ini aja Mas, makanya rata-rata itu mencapai berapa yang jenengan Kita coba pegang satu, Mas ya. siap. Weh, Bobotnya berapa? Yang mudah ini, yang paling dekat. ya siap. Itu ada kan tanggal lahirnya berapa gitu Mas ya? Catatannya di komputer. Enggak, di telinganya enggak ada? Nggak ada, cuma ini Oh. F1, F2, nomornya berapa? Iya. Teklen. Nah, ini saya enggak apa-apa ini yang pegang. Sekalian. Nah, ini sambil pegang teman-teman. Nah, kita coba lihat timbang di sini adalah untuk mengetahui berapa perkembangannya. Ngambil ini, apa namanya, sak. Siap. Oh, nggih, ini ditimbang sekalian teman-teman. Ini 1 bulan mungkin kurang 5 harian. 1 bulan kurang 5 hari Mas ya. Nggih. Nah, kita coba ditimbang. Sudah lepas Mas ya? Nggih. Ya, ini teman-teman ditimbang. Tapi di situ ada tertera berat lahirnya berapa gitu Mas ya? Nggak ada di komputer, Mas. Oh, di komputer nih. Iya. Oh, nanti kita mungkin di informasi lebih lanjutnya. Ini masih 8. Oh, 8 kilo. iya. 8 kilo. Kemungkinan 5 hari lagi paling ya 1 kilo apa cukup? Tidak cukup. Berarti kira-kira itu 3 kiloan sudah. Iya. 2 sampai 3 kali lipat ya dari berat lahir. Iya, ini kembar. Kalau kembar itu biasanya sekitar 3. Oh, identik pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau yang kembar itu Bobot lahirnya kalau kembar itu biasanya 3 sama 2, nggak sampai 4. nggak sampai 4 Jadi ya? totalnya itu 6 atau 5 kilo. Total Jadi 2. Iya, 2. Ah, intinya 6. setiap lahirnya. Iya. Oh. Biasanya 6 kilo atau 5, berapa gitu. Jadi kalau 2 itu ya 3 sama 2 atau 3 sama 3 itu juara. Kalau 3 itu biasanya 1,1,1, atau ada yang 2, gitu. Kalau 3 itu bobotnya 3 biasanya nggak ada. Bobotnya masih 2, gitu atau ya. 1, ya salah satunya paling Salah kecil, satunya. gitu. Kalau pernah beranak yang di sini pernah beranak 4 juga itu pernah Mbak? Sudah mengalami selama ini? Beranak 4 tapi keguguran. Kemarin ya. Oh, iya. Beranak 4 tapi iya. keguguran. Iya. Itu induknya Garut. Induknya Kalau Garut itu ya minimal 1 tapi kebanyakan itu masih 2, 3 gitu atau 4. Oke. Nah, Mas, dengan ternak domba sebanyak ini, Mas, jenengan itu nuwun sewu, panenannya di sini biasanya jualnya buntingan, jual pejantan atau jual yang seperti apa, Mas Nanang? Kalau kami sementara ini masih jual anakan yang jantan saja, karena yang betina untuk upgrade materi kandang. Yang betina masih dibuat calon indukan lagi. Nah, itu jualnya kiloan atau jogrok, Mas jenengan? ada yang kiloan, ada yang jogrok, Mas. Jadi kalau yang umur di atas 5 bulan itu nanti kiloan. Kalau masih 3 bulanan, 4 bulan itu jogrok.
yang masih kecil-kecil itu jogrokan Mas ya. Jogrok. Nah di sini mungkin barangkali kita bisa lihat juga sekalian Mas, barangkali stoknya yang masih ada untuk yang jual dijual, gitu. Jual stoknya ini. Oh, kalau yang ini Betina-betina ini. oh betina-betina untuk pengembang biakan nantinya Mas ya. Diri-diri. Yeah. Ini betina juga. Iya, diri-diri betina. Sama. Yeah. Oh ini Mas ya. Ini betina-betinanya. Kalau yang ini lah, ini ada yang cross dorper, ada yang F1. Ini F1, ini cross. Ini anakan saya waktu pertama dulu kan belum punya full blood, itu masih punya F2 Mas, F2 dorper. Oh itu anaknya sini. Anaknya seperti ini. Oh, kalau yang ada tanduknya ini Mas? Ini dari betina Garut, tanduknya besar. Oh, nggih. Kalau anunya, pejantannya? Pejantannya ya. Wah, ngeri itunya ya. Nah, ini sekalian ini super Mas ini. Yang ini. Oh. Panjang, tinggi. Nggih, nggih. Pokoknya itu sudah gandeng. Oh, sudah pepek gitu ya. Nah, ini lah dadanya ini. Ini mau dibesarkan sendiri. Oh, mau dibesarkan sendiri yang itu rencananya. Iya. Nah, dilihat nanti berapa bobotnya. Okay. Kalau pejantan bakalan jantan yang seperti ini, ini jenengan jualnya di jogrok atau di kilo ini Mas? Ini jogrok, ini 3,5. Murah loh Mas ini. Okay. Ini bobotnya sekitar 30. Ada yang super Mas, yang hitam itu kecil. Yang kecil hitam sana. Oh, yang di belakang itu. Itu 3 bulan, bobotnya 32 kilo. 3 bulan 32 kilo. Ya, yang kecil itu. Itu dijual jogrok Mas itu? Jual jogrok 38 nih. 3.800.000. Itu kalau untuk calon indukan insya Allah bagus. Calon pejantan? Memang warnanya ya, calon pejantan bagus. Memang warnanya hitam, tidak kepala hitam, tapi secara penambahan ADG bobotnya luar biasa, bobotnya lebih yang lain. Luar biasa, ya. Jadi kadang repot juga Mas di sini nih. Kita harus melayani permintaan pembeli itu mintanya yang kepalanya hitam, badannya putih, mirip-mirip full bloodnya, padahal keluarnya kan tidak selalu seperti itu. Dan kita yang dicari kan genetiknya, bukan fenotipnya. Kalau genetik kan sama, pokoknya F1 warnanya apapun ya sama. Nanti nurunnya juga sama ke anaknya. Kalau fenotip itu yang terlihat dari luar, itu memang kadang hitam semua, kadang ya putih semua, yang hitam hanya moncongnya seperti ini. Tapi ternyata secara bodinya ini bagus Mas ini. Meskipun warnanya tidak bagus. Ini kan tersisa karena jarang peminatnya karena warnanya. Tapi kalau dari pertumbuhannya bagus, yang lainnya kalah. Dari genetiknya, genotipnya. Gitu. Cuman jadi memang katuranggannya istilahnya. Dari katuranggannya bagus ini. Dadanya loh lebar ini. Gini. Nah, mungkin ini Mas Nun Sewu, untuk peternak-peternak itu sebagian yang untuk ternaknya itu arahnya belum ke arah bisnis, itu kebanyakan jadi ke arah seneng-senengan hobi untuk nyelengi. Jadi misalkan didelok kan sawang nyenengke gitu. Karena kepala saja. Kepalanya hitam, badannya putih, mirip-mirip dorper full blood gitu. Padahal kadang F2, saya punya beberapa anakan F2 itu warnanya putih Mas. Yang hitam itu cuma matanya, kacamata gitu. Kacamata kayak malah kayak domba-domba lokal gitu Mas. Itu F2. Padahal F2 ya? Iya. Kalau dari sistem bicara tentang kacamata Mas, kalau kita lihat dari kacamata bisnis, jenengan beternak domba, ternak domba sistem ya dorper seperti ini, domba unggul. Super. Nah, jenengan jual di cemplenan jantan itu sebenarnya untuk prospeknya seperti apa? Income-nya gitu. Jual jantan sebenarnya kalau dihitung keuntungan saya itu masih di betina yang belum dijual Mas, penambahan aset ini. Jadi yang selama ini saya jual jantannya itu hanya bisa untuk menghidupi perjalanan kandang ini. Nah, betina-betina yang saya simpan ini ya, ini keuntungannya, asetnya di sini.
Berarti tabungan penambahan aset. kedepannya di asetnya. Iya. Gitu ya. Saya belum merasakan keuntungan selama 1,5 tahun ini beternak itu belum merasakan keuntungan secara Finansial. tapi masih berupa keuntungan saya masih berupa aset ini, jadi penambahan aset. Yang pasti kandang ini sudah mandiri, artinya tidak perlu Suntikan dana dari luar. Kalau yang awal-awal dulu kan perlu. Jadi begini, bagi teman-teman yang pemula, kalau beternak itu pasti awal-awalnya butuh suntikan dana. Jadi tidak bisa mandiri dari ternak itu kita langsung mandiri enggak, tapi butuh suntikan pakannya dan sebagainya, itu pasti. Dipanennya nanti setelah itu 2 tahun. Kalau 2 tahun kita tidak ambil keuntungan dari kandang, insya Allah nanti akan ngumpul. Itu bisa diambil lumayan banyak. Nantinya setelah seperti 2 tahun lah panennya. Jadi pastikan selama perjalanan 2 tahun itu kita sudah punya income dari yang lainnya. Kita bisa makan dan ya untuk keluarga, untuk nyekolahkan anak dan sebagainya itu dari sumber yang lain, bukan dari kandang ini. Mungkin dari kohenya ini bisa, Mas. Jadi ada beberapa teman itu yang kohenya itu proses ya, dijadikan pupuk, itu bisa buat makan beliau berhari-hari dengan keluarganya. Oh, nggih, untuk kohenya nggih. Nah, seperti itu. Ternyata ternak itu tidak seperti jual beli, tidak seperti ini Mas ya, seperti kulaan bawang berambang gitu ya. Betul. Hari ini beli, besok ada laba gitu. Ada laba. Jadi ini ya, semi-semi investasi, semi-semi menabung nggih. Nggih. Terima kasih banyak Mas Nanang. Ini waktunya sudah lumayan banyak. Kita ganggu lagi mendekati Idul Adha ini ya. Terima kasih. Rawuhnya. Nggih, sawah sami-sami, dapur rumah sami-sami, dan selamat sore. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat teman-teman dan peternakan di Hilwaya Farm, dan juga untuk teman-teman semuanya yang sudah memulai peternakan, semuanya bisa berkah, tambah besar peternakannya. Terima kasih dari Tulungagung. Bukan Dokter Hewan menyapa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.